Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya, saya Krisnawati, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini akan melakukan sosialisasi mengenai perawatan tali pusat ya Bu. Ini kan ibu-ibu sedang hamil. Nanti saya di sini akan menjelaskan menggunakan ini ya Bu ya, led. Ini ada pantun bayi dan saya menggunakan PPT untuk menjelaskan medianya gitu. Nanti saya menjelaskan kurang lebih 10-15 menit deh. Nanti bisa lebih, bisa kurang. Ya, listriknya bisa dibaca bergantian sambil saya nanti menjelaskan materinya gitu deh. Pertama, apakah ibu di sini sudah pernah melakukan atau sudah mengetahui mengenai perawatan tali pusat? Belum. Ya udah, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Nggih. Perawatan tali pusat adalah suatu tindakan keperawatan yang dilakukan mulai pada bayi baru lahir setelah dipotongnya tali pusat hingga tali pusatnya pupus atau mengering ya Bu ya, dan lepas dengan sendiri. Di sini perawatan tali pusat memiliki beberapa tujuan ya Bu. Yang pertama, untuk mencegah infeksi pada tali pusatnya. Yang kedua, untuk mempercepat proses pengeringan pada tali pusat. Yang ketiga yaitu mempercepat terlepasnya tali pusat. Yang keempat yaitu mencegah terjadinya tetanus pada tali pusat anak ibu. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan untuk melakukan tali pusat, perawatan tali pusat. Yang pertama yaitu menggunakan kasa. Yang kedua menggunakan air hangat. Selanjutnya bisa menggunakan kapas dan juga sarung tangan. Biasanya tidak usah menggunakan sarung tangan, juga bisa Bu, tetapi dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu deh. Saya akan menjelaskan cara perawatan tali pusat deh. Yang pertama, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Setelah itu bisa dikeringkan dengan handuk hingga kering. Turunkan sedikit bagian popok pada bayinya, lalu buka balutan tali pusatnya secara pelan-pelan ya, jangan sampai melukai tali pusat anak ibu. Lalu kita bisa membasuhkan kasa steril lagi dengan menggunakan air hangat, lalu bisa dibersihkan secara pelan-pelan ya. Tunggu hingga tali pusatnya kering. Setelah itu kita bungkus lagi tali pusatnya dengan bentuk seperti segitiga ini deh. Ya seperti ini deh. Selanjutnya, waktu-waktu perawatan tali pusat yang pertama yaitu pada saat mandi pagi dan mandi sore bisa dilakukan perawatan tali pusat. Yang kedua yaitu sewaktu-waktu bila balutan tali pusatnya terkena pipis maupun terkena eek. Biasanya kan anak kecil pipisnya masih sembarangan ya. Yang ketiga yaitu lakukan sampai tali pusatnya mengering dan lepas dengan sendiri. Tanda-tanda infeksi pada tali pusat. Yang pertama yaitu pangkal tali atau pusat sekitarnya berwarna merah ataupun buka, keluar cairan darah maupun nanah, adanya darah yang keluar terus menerus, tidak berhenti-berhenti. Biasanya anaknya bisa demam dan bisa kejang ataupun rewel atau tidak nyaman ya, karena kesakitan pada tali pusatnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat perawatan tali pusat. Yang pertama yaitu jangan menggunakan plester dalam membungkus tali pusatnya, karena plester kan terlalu kencang maupun dibuge dan bisa melekat pada tali pusatnya dan bisa melukai. Daerah tali pusat dan sekitarnya harus kering terus dibuge, jangan sampai basah karena bisa menyebabkan tali pusatnya tidak bisa kering dan tidak bisa lepas. Yang ketiga yaitu jangan mengoleskan alkohol desinfektan, nanti tali pusatnya bisa basah. Yang keempat yaitu lipatan popok harus berada di bawah tali pusat ya. Yang kelima, bila terdapat tanda-tanda infeksi, keluar darah, keluar nanah, kemerahan maupun bengkak, bisa segera dibawa ke rumah sakit terdekat maupun dokter terdekat. Selanjutnya yaitu jangan membungkus tali pusat dan mengoleskan
tidak dianjurkan nih Bu nggih. Nggih. Cukup sekian, apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu. Tadi apa tadi? Ada Bu, itu tadi pas waktu mau mengganti kasanya di tali pusatnya itu tuh kan tadi kan saat mandi pagi dan sore. Nah itu tuh sebelumnya apa sesudah mandi? Oh, niku sesudah mandi deh kan mandi ini dibersihkan sekalian dan sebelum mandi kan ini apa kasanya dilepas terlebih dahulu ya Bu nggih, terus dibersihkan pas mandi. Setelah itu kita ganti kapas yang baru, kasa yang baru. Sampun paham Bu. Ini sampun. Nggih, cukup sekian nggih. Terima kasih ya. Mohon maaf. Aduh, itu aku kok. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan nih Bu nggih. Terima kasih sudah mengizinkan saya melakukan sosialisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.